Siapa sangka, di balik warna merah merona yang melambangkan keberanian dan glamor, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang berasal dari zaman Mesir kuno. Lipstik merah yang kita kenal sekarang punya sejarah yang jauh lebih panjang dan mengejutkan daripada yang bisa kita bayangkan. Faktanya, para bangsawan Mesir, termasuk Cleopatra yang legendaris, rela menempuh jalan yang berbahaya demi mendapatkan warna bibir yang sempurna. Ini adalah kisah bagaimana serangga mungil menjadi simbol status tertinggi di era Firaun. Jauh sebelum masa Cleopatra, masyarakat Mesir kuno sudah sangat terobsesi dengan kosmetik. Bagi mereka, riasan bukan hanya soal kecantikan, tapi juga berfungsi sebagai perlindungan magis atau heka, yang dipercaya bisa menangkal penyakit dan sengatan matahari padang pasir yang ganas. Pewarna bibir adalah bagian penting dari ritual harian mereka. Namun, bahan-bahan yang mereka gunakan pada awalnya sangatlah berbahaya. Beberapa resep lipstik pertama dibuat dari senyawa kimia yang diekstrak dari mineral tambang, seperti campuran iodin dan bromin menite. Hasilnya memang warna merah yang indah, tapi sangat beracun. Penggunaan terus-menerus bisa menyebabkan penyakit serius, bahkan kematian, sehingga lipstik ini dijuluki sebagai ciuman kematian. Jelas, mereka butuh alternatif yang lebih aman. Dan solusi itu datang dari tempat yang sama sekali tidak terduga, dunia serangga. Mereka menemukan jawabannya pada serangga cochineal atau jenis serangga serupa seperti kermis yang hidup di beberapa wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Proses pembuatannya sangat rumit dan mahal. Pertama, serangga betina dikumpulkan dengan tangan, lalu dikeringkan, dan akhirnya ditumbuk hingga menjadi bubuk yang sangat halus. Bubuk inilah yang mengandung asam karminat, sebuah pigmen merah tua yang warnanya sangat pekat, cerah, dan luar biasa tahan lama. Ini adalah sebuah terobosan sejati dalam teknologi kimia kuno. Bubuk karminat ini kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain yang berfungsi sebagai pengikat, seperti lilin lebah, lemak hewani, atau minyak nabati. Campuran inilah yang menciptakan tekstur lengket dan berkilau yang bisa menempel sempurna di bibir. Mirip seperti lipstik modern yang kita kenal hari ini. Namun, ada satu alasan besar mengapa hanya Firaun dan kaum bangsawan yang bisa tampil dengan bibir merah menyala. Pigmen ini adalah simbol status sosial tertinggi. Coba bayangkan, dibutuhkan sekitar 70.000 ekor serangga cochineal hanya untuk menghasilkan setengah kilogram pewarna. Proses pengumpulan yang memakan waktu dan jumlah serangga yang sangat banyak membuat pigmen ini menjadi komoditas yang sangat langka dan mahal, bahkan harganya bisa setara dengan emas. Jadi, jika Anda melihat seorang bangsawan Mesir kuno dengan lipstik merah cerah, itu adalah penanda mutlak bahwa mereka adalah bagian dari keluarga kerajaan atau kalangan elit yang sangat kaya. Dan penggunaannya tidak terbatas pada wanita saja. Pria bangsawan Mesir kuno juga menggunakan lipstik dan kosmetik lainnya untuk menunjukkan kekuasaan dan kekayaan mereka. Yang paling menarik adalah warisan ini tidak hilang di telan zaman. Meskipun kita tidak lagi hidup di era Firaun, praktik penggunaan ekstrak serangga sebagai pewarna masih ada hingga hari ini. Coba perhatikan label bahan pada produk-produk di sekitar Anda. Jika Anda melihat istilah seperti carmine, cochineal extra atau kode E120 pada lipstik mewah, es krim merah, permen, atau bahkan yogurt, Anda sebenarnya sedang melihat teknologi pewarna yang sama persis dengan yang digunakan Cleopatra ribuan tahun lalu. Ini adalah pengingat betapa maju dan canggihnya ilmu kimia Mesir kuno, yang mampu mengubah serangga kecil menjadi simbol kecantikan abadi. Sejarah memang selalu punya cara unik untuk tetap hidup bersama kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya.